وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di hadis yang kedua. Kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan kolom chat. Nanti kita sambil selesaikan kita bahas. Nah, hadis yang kedua yaitu pesan Nabi SAW kepada para wanita. Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Sa'id Al-Khudri qala, beliau berkata kharaja Rasulullah SAW fi adha au fitrin ilal musalla. Nabi SAW keluar pada waktu Idul Adha atau Idul Fitri ilal musalla. Nah, musalla ini kalau di Arab itu maksudnya adalah tanah lapang. Ya, tanah lapang, bisa pekarangan, bisa halaman. Yang jelas tanah lapang ini khususkan untuk sholat yang harus di lapangan, yaitu sholat id dan sholat fitr, gitu. Idul Fitri. Kalau sekarang musola di kita maknanya berubah menjadi tempat sholat yang ukurannya lebih kecil daripada masjid. Nah, ada juga yang mendefinisikan musola adalah tempat sholat yang tidak dilakukan sholat 5 waktu. Jadi sholatnya yang rutin di situ misal maghrib sama isya ya udah situ. Duhur asar yang punya musola, kadang ada bahasa gitu ya, yang punya musola gitu. Orangnya nggak ada, jadi nggak ada ini. Ada juga yang mendefinisikan ukurannya lebih kecil daripada masjid, walaupun sekarang banyak masjid yang kecil gitu. Maka ini berbeda ya dengan definisi yang ada di Arab. Nah, kemudian di sini menunjukkan dalil bahwa Nabi SAW, ya, kita bahas perpotongan-potongan, bahwa Nabi SAW ketika sholat id dan sholat idul adha keluarnya ke tanah lapang, nah, bukan ke masjid. Sholatnya tidak sholat id di masjid, tapi di tanah lapang. Hingga kalau kalian di kampung ada pilihan sholat idnya di jalan atau di masjid atau di tanah lapang, ya kalau ada yang di lapangan, pilih yang di lapangan, itu lebih baik. Ya, karena bahasanya di lapangan, di musola, bukan di syari atau torik, bukan di jalan atau bukan di apa namanya jalan raya gitu. Kemudian yang ketiga pelajarannya adalah ketika ada orang yang bertanya, loh kenapa sekarang di Saudi Arabia nah, sholat idnya di Masjid Haram dan Masjid Nabawi gitu kan? Maka jawabannya kaum muslimin sekarang tambah banyak sehingga mereka tidak memungkinkan melakukan sholat di atau nggak ada tanah luas yang bisa menampung mereka di sana. Artinya ketika emang kita ke sana tuh udah nggak ada lagi tanah luas kayak dulu gitu. Dulu masih cukup karena masih ada tanah-tanah luas gitu. Nah kalau orang yang di Mekah terus harus pindah ke padang pasir untuk sholat kejauhan, jauh banget. Maka maksudnya yang di mana ini namanya? Di Masjid Nabawi atau Masjid Haram ya sholat mereka ya di situ karena yang paling luas tanahnya atau tempatnya itu ya di situ itu. Jadi nggak usah dipertentangkan. Gitu. Ya. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah kalau kasus Indonesia, misal kayak di Istiqlal, sebelahnya itu ada Monas. Gitu. Nah tentu sebenarnya sholat di Monas lebih utama daripada di Istiqlal. Tapi ya karena pemerintah memutuskan sholat idnya di Istiqlal ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak harus kemudian saklek gitu. Tapi kalau konteksnya di kampung kita, ya ada musola, ada tempat sholat gitu kan, ada masjid, kemudian ada tanah, gitu. Lapang dan warganya bisa masuk di tanah lapang itu, gitu kan. Maka ya bisalah dia sebenarnya ke tanah lapang, maka lebih utama ke tanah lapang, jangan di dalam masjid. Karena sholat di luar ini ada unsur dakwahnya, gitu. Agar orang-orang kafir melihat kaum muslimin itu banyak dan saling bersaudara gitu loh. Tapi kalau semua masuk masjid nggak kelihatan. Ya, parah lagi sekarang setiap masjid mengadakan sholat id, nah, repot lagi. Jadi unsur persatuan, unsur persaudaraan, unsur bagaimana agar dilihat oleh orang kafir kalau kita itu bersatu itu malah justru makin bias itu, makin buyar. Oleh karena itu maka ya kalau bisa kalau kalian menjadi pengurus masjid atau musola ya sebaiknya bersatu gitu, mengadakan sholat yang sama di satu tempat yang sama yang disepakati dan terbuka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian famar ala nisa. Kemudian Nabi SAW melintasi atau melewati para wanita. Faqala. Jadi pas sholat itu melewati para wanita. Kemudian Nabi bersabda kepada para wanita. Ya maksaron nisa. Wong wedok-wedok. Orang perempuan-perempuan. Wahai para wanita. Tasodda kena bersodakohlah. Fa ini uritu kunna aksaro ahlinar. Karena aku diperlihatkan kalian tuh para wanita tuh aksaro ahlinar sebagai mayoritas penghuni neraka. Jadi Nabi melihat
di neraka itu banyaknya isinya wanita. Fakulna, kemudian para wanita itu bertanya, nggak protes, nanya, biar clear itu. Wabima ya Rasulullah, kenapa kami banyak menghuni neraka? Qala Nabi bersabda, tuksirna la'na wa takfurnal asiro. Kamu itu banyak melaknat. Ya. Opo wae mbok cacat gitu kan. Ya. Orang jalan lurus mbok komentarin, apalagi orang jalan dengklang gitu kan. Ya. Orang tinggi kamu komentarin, apalagi orang cebol. Ya. Tuksirna la'na, apa aja kamu komentarin, kamu cacat, kamu maki-maki, kamu hina. Kemudian wa takfurnal asiro, dan kamu mengingkari nafkah dari suamimu. Suamimu udah banting tulang sampai tulangnya mau patah aja masih kamu komentarin juga. Ya. Ini dek, hasil dari hari ini dapat 500.000. 500 mas. Kamu nggak tahu kok skincare saya itu harganya berapa. Ya tentu kita sebagai perempuan tuh harus melihat keadaan suami ya. Kok dia udah pontang-panting nggak karu-karuan gitu kan. Ya kita syukuri dia sudah berjuang gitu. Soal rezeki yang dapat itu nggak sesuai dengan harapan kita jumlahnya gitu kan. Maka insya Allah nanti kata Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri kami tambah loh. Dan Allah menggunakan kata la azidannakum ada lam takkid ya, kemudian ada nun takkid, dua kali ditakkid di depan dan di belakang gitu. La azidannakum, benar-benar akan kami tambah. Jadi Allah tuh kayak berjanji di situ. Dengan catatan apa? La in syakartum, kalau kamu bersyukur. Nah, kalau suaminya udah kayak gitu kemudian kamu maki-maki ya wes. Yang ada bukannya rezekinya nambah tapi rezekinya tambah ruwet gitu. Ya, maka di sini tuksirnal lakna wa takfurnal asiro. Ini menjadi dosa besar dari seorang wanita ketika ya mulutnya biasa melaknat kemudian juga mengingkari nafkah pasangannya. Mara'aitu minna qisati aklin wa dinin adhabu lil lubbir rajuli al-jazimi min ihdakunna. Dan aku nggak melihat gitu, dua kekurangan, yaitu kurang akal dan kurang agama yang ada di antara kalian melebihi yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang cerdas. Ya, artinya gini loh, kamu ini dibandingkan seorang laki-laki yang cerdas, kamu ini kurang dua hal, yaitu kurang agama dan kurang akal. Kurang akal bukan berarti gila ya, bukan. Kulna, maka kami bertanya, wa ma nuqsanu dinina wa aklina ya Rasulullah. Jadi para wanita itu nggak baperan zaman dulu tuh. Kalau dikasih tahu kamu gini-gini dia nanya, kenapa sih? Kenapa sih? Nggak marah dulu. Nggak kemudian kayak sekarang gitu kan. Terus nyari pohon pepaya mau ngapain gitu. Enggak. Jadi Nabi kita ngomong, kamu ini kurang agama loh dan kurang akal. Mereka bertanya, kurang akal pripun ya Rasul? Kurang agama pripun gitu. Qala Nabi bersabda, "Alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadati rajul?" Bukankah persaksian satu orang perempuan itu dianggap sama dengan persaksian setengah laki-laki? Atau dengan kata lain, persaksian satu laki-laki itu sebanding dengan dua perempuan. Ayatnya jelas itu kan. Wa asidu syahida ini min rijalikum. Maka persaksikanlah utang piutang kamu pada dua orang. Wa illam yakuna rajulaini farajulu wa mur'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau kamu nggak dapat dua laki-laki, maka satu laki-laki bisa diganti dengan dua orang perempuan yang kamu ridhoi persaksiannya. Tuh ya. Jadi dalam dunia notaris, misal harusnya saksinya kan harus dua nih dari karyawannya. Nah, ini harusnya laki-laki semua. Kalau laki-lakinya ketemu boleh diganti karyawan perempuannya dua orang. Jadi saksinya jadi tiga. Itu baru sesuai hukum positif kita dengan hukum agama baru sesuai. Nah di sini dikatakan seperti itu. Kemudian kulna para sahabat itu para perempuan sahabat perempuan mengatakan bala iya ya Rasul. Qala kemudian Nabi SAW bersabda fadzalika min nuqsani akliha, itulah kenapa kamu dikatakan ya kurang akal. Jadi bukan gila bukan apa enggak, tapi persaksian seorang wanita adalah setengah dari laki-laki atau satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan. Alaisa idza maka ditanyakan lagi fadzalika min nuqsani akliha. Ini kurang ini. Kurang ini. Ini hadisnya di tengahnya ini kurang.
itu adalah karena ya kurang akalnya. Kemudian terkait dengan kurang agama, apa kata Nabi SAW? Alaisa idha haddot lam tusolli wa lam tasum. Bukankah kalau kamu ini haid, atau kamu ini nggak sholat dan nggak puasa, artinya nggak boleh. Wanita kalau dikatakan gini terus, wah, aku nggak, pokoknya aku walaupun haid aku tak sholat dan tak puasa, itu tetap malah dosa gitu kan. Kulna, maka para sahabat wanita mengatakan, bala, ya Rasul. Qala, Nabi SAW bersabda, fadzalika min nuqsani diniha. Itu adalah tanda dari kurangnya agama. Gitu. Ya, jadi kurangnya akal karena persaksiannya dihitung setengah dari laki-laki, gitu. Maka kurangnya agama karena kalian ketika haid tidak sholat dan tidak puasa. Ya, jadi sebagai laki-laki nggak usah baperan lagi. Wih, bojoku kurang agama, kurang akal. Nanti kalau haid tak suruh sholat sama puasa biar akalnya agamanya genep gitu. Ya nggak bisa ya. Ini udah nas dari Nabi SAW gitu kan, sehingga ya kita ikutin. Ini udah paket ya, nggak boleh dinego-nego lagi. Nah, kembali ke judulnya, ya, pesan Nabi kepada para wanita, yaitu apa? Ini loh, jangan banyak melaknat, kemudian jangan banyak mengingkari nafkah suami, kemudian ya karena kalian dinas dalam agama ini sebagai kurang akal dan kurang agama, ya maka di sini dikatakan oleh Nabi SAW, tasoddaqna, banyak-banyaklah bersodakoh untuk menggenapinya, untuk kemudian melindungi diri kita juga dari api neraka. Artinya kalau kita banyak bersodakoh, harapannya kekurangan agama dan akal bisa ditutupi sehingga kita tercegah dari ngomong laknat dan tercegah dari mengingkari nafkah suami sehingga nggak jadi mayoritas penghuni neraka. Kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.